kelihatan. Pakai baju, pakai jaket, pakai topi, pakai kacamata. Itu gaya-gaya orang Yahudi, orang kafir. Kalau Rasulullah tidak seperti itu. Bagaimana kita mencintai Rasulullah kalau tidak mengikuti cara-cara Rasulullah SAW? Dan juga sunnah kedua yaitu sunnah sirah baginda Nabi Muhammad, sunnah sirahnya. Bagaimana perilaku baginda Nabi Muhammad SAW? Beliau orangnya jujur. Bagaimana beliau sholatnya? Cara sholatnya baginda Nabi Muhammad seperti apa? Bagaimana cara wudhunya? Perilakunya tiap hari? Cara bermasyarakat? Semua sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga yaitu sunnah sarirah baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sunnah sarirah beliau? Kerisauan hati beliau memikirkan tentang umat. Bagaimana agar umat-umat baginda Nabi Muhammad SAW dari yang laki-laki, yang perempuan, yang kecil, semuanya masuk ke dalam surganya Allah SWT. Yaitu dengan cara mendakwakan agama Allah SWT. Maka baginda Nabi Muhammad SAW mendakwakan agama dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu. Seandainya kaki baginda Nabi Muhammad SAW dikasih warna merah di kota Madinah itu, maka akan berwarna merah semua. Karena baginda Nabi Muhammad SAW mendakwakan agama dari rumah ke rumah. Bukan udah duduk di dalam masjid, tetapi mendatangi dari rumah ke rumah. Itulah sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Wadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Ingatlah kamu kepadaku, kata Allah. Ingatlah kamu kepadaku, kata Allah. Niscaya aku pun akan ingat kepadamu. Kita dianjurkan oleh Allah SWT untuk selalu mengingat kepada kebesaran Allah SWT. Bahwasanya kita hidup di dunia ini atas kehendak Allah SWT. Kalau kehendak kita kepengen hidup enak di dunia ini. Kepengen hidup senang, tak mau susah. Tak mau miskin. Lahir ke dunia, kita kepengen kaya. Hidup senang di dunia, matinya masuk surga. Itu yang diinginkan orang. Tapi itu bukan keinginan kita, keinginan Allah SWT. Kita lahir ke dunia ini, sebelum lahir sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Di dalam sebelum di rahim ibu kita, maka takdir kita sudah ditulis oleh Allah SWT. Bagaimana rezeki kita, jodoh kita, dan ajal kita sudah tertulis oleh Allah SWT. Kita manusia tidak apa-apa, tidak bisa apa-apa. Semua sudah dikendalikan oleh Allah SWT. Maka kita sebagai umatnya, sebagai makhluk Allah SWT, umat baginda Nabi Muhammad SAW, hanya mampu bersyukur kepada Allah SWT. Karena kita diciptakan oleh Allah SWT dengan sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Allah ciptakan kepala kita, mata kita, telinga kita, hidung kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, dan organ tubuh kita semua ada maksud dan tujuannya. Kita ini manusia hanya mengikuti apa yang diarahkan oleh Allah SWT. Dan hanya berserah diri kepada Allah SWT.
Waskuru li wala takfurun, dan bersyukurlah kepada nikmat-nikmatku yang telah kuberikan kepadamu. Dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita akan menjadi tenang. Waskuru li wala takfurun, dan janganlah kamu ingkar akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberi kenikmatan, sudah diberi hidup enak, maka kita tidak boleh ingkar, harus bersyukur, berbagi kepada saudara kita. Saudara kita kesusahan kita bagi juga. Karena rezeki itu bukan milik kita semua. Ada hak, sebagian ada hak dari saudara kita untuk ditunaikan. Kita berbagi. Dan di dalam kesusahan kita janganlah syirik, menyembah kepada selain Allah. Tetaplah memohon kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Karena setiap kita ini akan diuji Allah Subhanahu wa taala. Jalan satu-satunya yaitu dengan menyelesaikan semua masalah dengan sholat. Kehidupan kita akan baik kalau kita selalu mengerjakan sholat 5 waktu. Tepat waktu. Lebih cepat, lebih bagus. Mana dikumandangkan suara azan, disitulah kita langsung mendatangi. Jangan ditunda-tunda. Karena kalau ditunda-tunda, maka jadinya nggak sholat. Nanti, akhirnya waktunya habis. Maka kalau mendengarkan suara azan, panggilan Allah SWT, harus cepat-cepat datang, mendatangi masjid. Karena itu panggilan raja di raja, penguasa daripada penguasa. Jangan kita kalau dipanggil sama Pak Camat, Pak Bupati, langsung siap-siap. Ada orang datang ke rumahnya, Assalamualaikum, Pak. Bapak diundang sama Pak Camat hari ini. Maka orang itu langsung akan bergegas cepat-cepat. Sebentar ya. Dia nggak mau nunda-nunda. Padahal Pak Camat itu belum ada apa-apanya dibanding Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia lalai. Dia lebih mementingkan dunia. Nah, cepat-cepat dia pakai ganti baju serang. Apalagi dipanggil Pak Presiden. Dipersiapkan semua bajunya yang bagus-bagus, dipakainya yang bagus sepatunya, mandi yang wangi. Tetapi kalau mendengar azan Allah Subhanahu wa taala, panggilan Allah Subhanahu wa taala, mereka lalai. Bahkan masuk kuping kanan, keluar kiri. Akan-akan tidak ada berkesan. Padahal dia nggak menyadari kalau dia hidup di dunia ini hanya sementara aja. Hanya sementara aja hidup di dunia.